Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya selaku host dari podcast Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu sekaligus narasumber kita, yaitu Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta periode 2018-2019 ya Bang. Bahasanya ex gubernur kali ya? Iya, mantan. Oke, mantan. Mantan ya? Iya, mantan. Lebih cu. Namanya aku kayaknya lupa nama abang. Nama abang siapa ya? Astaga. Segitu kan Namanya mantan harus dilupakan. Ya. Michael Oscar Manikome. Manikome. Oke, Bang Michael Oscar Manikome. Kita manggilnya Bang Mike. Bang Iya, Mike, iya. Bang Ikel. Iya, Bang Ikel aja. Bang Ikel aja. Mike nanti agak ambigu sih sebenarnya. Oke. Bang Michael ini gubernur dari BEM Fakultas Hukum itu periode 2018-2019 yang mana sudah mengharumkan juga nih, sudah mengharumkan fakultas kita gitu ke kancah dunia. Ngeri ya. Kancah dunia. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu profilnya. Ya. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya sebelumnya Michael Oscar Manikome, seperti yang disampaikan oleh host kita tadi. Saya sebenarnya juga awalnya sebelum jadi gubernur juga jadi mantan wakil gubernur juga dari tahun 2017-2018. Dan kemudian puji Tuhan saya masih dimandatkan, masih diamanahkan untuk jadi gubernur kembali tahun 2018-2019. Itu profil jenjang karir di tanah lembaga. Oke. Itu yang karirnya di nasional mungkin. Iya, waktu itu juga sekaligus melanjutkan masa kepemimpinan dari Raja Ravinda sebagai gubernur, yaitu sebagai ketua koordinator nasional Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia di wilayah barat, yang kemudian mengkoordinir 2 wilayah, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Wih, aplaus dulu dong. Oh gitu ya, itu profil singkat jenjang karir jenjang ya, karir di tatanan lembaga. Berarti udah pernah memimpin juga di tingkat nasional gitu ya. Iya. Kesibukan sekarang apa Bang? Kesibukan sekarang ya sebagai mahasiswa akhir sih, sibuk dengan menyusun skripsi. Oke, Begitu. udah melewati tahap-tahapnya. Udah berapa tahap yang dilewati nih? Kita sekarang mau lagi penelitian. Oh, lagi penelitian. Oke, abang ini berarti udah semester 8. Oke, udah semester 8. Nggak jadi 3,5 tahun. Oh, nggak jadi setengah. Karena memperjuangkan aspirasi. Iya, benar. Itu jadi lebih mengutamakan bagaimana lembaga ya. Untung nggak nyambung lagi sih sebenarnya. Ada niat tapinya. Dulu. Tapi lantaran ada hal yang masih dipertimbangkan, jadi ya kita stop dulu lah. Nanti tuh lanjutnya ke presiden ya. Iya. Amin. Iya. Oke, mungkin topik kita kali ini kita nggak usah serius-serius ya Bang. Nggak usah serius. Kita santuy-santuy ngomong santuy-santuy aja. Mungkin aku mau tanya dulu nih, selama periode abang, selama abang memimpin sebagai gubernur Fakultas Hukum, pasti banyak problem-problem yang dihadapi. Itu mungkin bisa diceritakan dulu ke kami selama abang memimpin tuh apa sih kendala yang memang membuat abang tuh pernah nggak sih ngerasa nyesek terus pengen mundur aja deh udah, pengen mundurin diri capek gitu, ada nggak sih? Ada 2 hal sih sebenarnya persoalan semasa 2 kali periode memimpin BEM Fakultas Hukum itu. Ada faktor dari internal maupun eksternal. Yang internalnya ya semasa dari Wagub sampai juga jadi gubernur, masalah internal itu keanggotaan sih sebenarnya. Keanggotaan yang kemudian memang mungkin juga dirasakan juga di BEM sekarang. Kayaknya itu udah apa ya? Menjadi budaya, menjadi hukum alam sih sebenarnya, tentang kesiapan dan kesanggupan mereka di lembaga. Yang faktor eksternal sih yang lebih besar sebenarnya. Lebih besar, salah satunya persoalan yang kemudian sangat memberikan beban kita sebagai pimpinan di lembaga itu satu, itu masalah keuangan. Yang kedua, masalah birokrasi. Birokrasi serta kemudian masalah regulasi atau aturan itu sendiri. Nah, 3 hal ini
yang kemudian kadang-kala menjadi benalu atau menjadi batu sandungan untuk kemudian sebagai pimpinan lembaga untuk bergerak. Begitu yang menjadi persoalan. Ya paling berat tantangan dan beban yang harus dipikul itu saat menjadi gubernur. Iyalah. Oh berarti sebelumnya apa ya, PJS ya? Iya, PJS. Oh itu waktu perpindahan jabatan dari Bang Raja ya? Iya, dari Bang Raja. Iya sih, kayak gimana ya? Pasti kayaknya itu tuh memang udah jadi budaya banget gitu dalam suatu organisasi itu, eksternal ini loh yang menjadi persoalannya. Karena gimana sih, yang nggak mungkin kan gubernurnya kerja sendiri gitu kan, karena untuk apa anggota kalau untuk ada anggota, betul. Nah, jadi gitu. Terus aku dengar juga waktu abang menjabat waktu itu kalau nggak salah udah jadi gubernur ya, yang pas kita turun aksi ya 2018. Mungkin boleh diceritakan dulu tuntutan apa aja sih yang dibawa waktu itu? Tahun 2018 itu sebenarnya kita turun aksi itu sebenarnya bukan tahun 2018. Rancangan turun aksi itu sebenarnya biar mahasiswa Bung Hatta tahu seluruhnya, kita aksi 2018 itu sebenarnya sudah disusun dari tahun 2016. Semasa abang menjadi wakil gubernur kita sudah susun tahun 2018. Tuntutannya itu adalah seputar tentang hak yang harus dipenuhi dan harus yang kemudian diberikan oleh kampus itu sendiri. Salah satunya itu mengenai tentang sistem transparansi pembayaran uang UKT itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah fasilitas. Ada beberapa fasilitas di fakultas maupun di sarana prasarana penunjang akademik yang kemudian kita belum mendapatkan itu dari tahun sebelum-sebelumnya. Belum terpenuhi Kemudian fasilitas mengenai tempat ibadah. Tempat ibadah khususnya di kampus 2 kita mengupayakan agar kemudian memang didirikan masjid di sana. Tetapi ya kita sudah tahu, puji Tuhan hasilnya sudah ada, sekarang lagi proses pembangunan ya. Kurang hampir 2 tahun lebih lah kita perjuangin itu, menyusun itu. Akhirnya 2018 kita turun aksi sama-sama. Baru kelihatan sekarang. Baru kreasi. Berarti dari 2016 turunnya baru 2018, prosesnya baru di 2019 ya. Berarti pembahasannya hampir 2 tahun lebih. Gila, ya benar. Oke, berarti itu tuh memang udah kayak apa ya? Memang udah rencana dan rumbukan atau apa sih namanya itu? Memang keputusan dari semua lembaga universitas berarti ya? Iya, sudah keputusan semua. Gitu. Berarti itu gimana cara kayak menyatukannya gitu? Iya. Kenapa kemudian pasti pertanyaan kenapa kok begitu lama 2 tahun baru kemudian bisa eksekusi? Iya, salah satunya adalah menyatukan semua satu kesatuan frame kita untuk terhadap tuntutan itu sendiri. Sulit 2 tahun itu ya seputaran kita menyatukan untuk agar kemudian kita memang sama-sama turun aksi. Satu pendapat. Ya caranya ialah saling menyadari dan saling mengetahui tugas satu sama lain dan kondisi satu sama lain. Karena pada waktu itu kenapa 2 tahun itu begitu lama penyusunannya, karena ya kita masih dalam belum saling memahami dan mengerti kondisi satu sama lain. Jadi kayak memang harus menjalin chemistry dulu sebenarnya. Karena emang betul sih kalau misalnya dari namanya kita kayak universitas itu kan diibaratkan sebagai suatu negara gitu ya Bang ya. Kalau dari pemimpin-pemimpinnya aja bermasalah per negara, ya nggak mungkin kita nuntut negara dong ya, betul. Berarti akhirnya terkumpullah masa ini. Masa waktu itu kita satukan suara 2018 itu dengan panjangnya waktu perdebatan dan juga kemudian persiapan, akhirnya ya tepat 2018 itu kita lakukan aksi. Hampir kurang lebih kita ya 8 sampai 10 tahun baru melakukan aksi pada waktu itu di kampus. Berarti sekitar 10 tahun yang lalu udah pernah juga sudah. Dengan tuntutan yang sama. Dengan tuntutan yang sama pada waktu itu. Tapi ada juga beberapa tuntutan. Maksudnya abang itu setelah 8 sampai 10 tahun itu kita sempat rehat sejenak. Gitu kemudian. Dan juga sebenarnya faktornya itu ketakutan mahasiswa akibat
ancaman-ancaman sih sebenarnya. Nanti takut di DO, nilai nggak dikasih. Karena gini, gimana ya, mahasiswa tuh juga kadang mereka ingin gitu kan, mereka ingin menunjukkan ekspresinya, mereka ingin melihat kan kalau mereka tuh nggak suka dengan ini gitu kan. Betul. Cuman mereka takut karena mungkin karena ininya lebih ada berkuasa, lebih berkuasa dan lebih memiliki itu yang menjadi persoalan kan. sebenarnya, karena ancaman-ancaman kita banyak sih ancaman pada waktu itu kalau memang ada kedapatan kita melakukan aksi. Kita ya salah satu kalau bukan DO nilai kita yang dipengaruhi. Dua itu yang menjadi senjata bagi petinggi-petinggi para bapak ibu yang ada di rektorat dan yayasan pada waktu itu sebenarnya. Jadi kayak senjata biar kalau terorasi kayak gitu kayak gini gitu ya. Jadi itu waktu demo tahun lalu itu kalau nggak salah abang sempat jadi orator di depan kan ya? Iya. Itu gimana perasaannya? Itu sebenarnya rada-rada takut sih sebenarnya. Tapi ngeri ya karena bukan sok munah sih sebenarnya kan kamu nggak takut gitu. Cuma rada takut. Cuma ya bagaimana kita sebagai pemimpin lembaga jangan kemudian masa kita harus memberikan dorongan sama kawan-kawan mahasiswa untuk tidak takut, tapi kita sendiri takut kan nggak mungkin gitu. Tapi pada waktu itu sebenarnya kita juga memang bukan hanya persetujuan mahasiswa juga kompak untuk turun, tapi semua elemen yang ada di universitas, baik itu di dalam pegawai maupun dekan dan sebagainya, dan juga beberapa dosen yang lainnya juga menyetujui bahwa universitas ini harus kemudian dibangunkan kembali, diingatkan kembali. Diberi peringatan. Peringatan. Kartu kuning sih sebenarnya. Abang sih sebenarnya lagi nunggu kartu merah sih sebenarnya. Kenapa kartu merah ditunggu? Karena situasi sekarang sudah nggak harus kemudian kartu kuning lagi, harus diberikan shock terapi yang lebih sebenarnya. Kita runtuhin aja gedungnya. Boleh. Karena gini kan, kalau aku yang berpikir gini kan, orang kan bilang kan, ngapain kita merusak fasilitas ini segala macam. Kalau pribadi aku justru bagus dong, berarti kita tahu dong uang kita kemana larinya gitu kan. Kalau sekarang fasilitas baik-baik aja, uang diambil. Kemana perginya? Ya, jadi itu menjadi tanda tanya besar. Itu. Makanya kartu merahnya nggak bercanda ya. Itu sekedar guyonan aja. Oke, berarti ya kalau dilihat-lihat cukup tantangan berat sebagai itu. Oke. Terus sekarang dengan kan dulu tuh punya api yang menggebu-gebu sekali dalam organisasi, dalam lembaga gitu kan, setelah menjadi setelah menjadi mantan rindu nggak sih atau gimana gitu? Sebenarnya sih ya. Iya. Rindu pengen kemudian tampil untuk memperjuangkan sama teman-teman lembaga yang sekarang, pengen membantu intinya. Tapi ya bagaimana, setiap masa kan ada kepimpinannya kan. Sekali. Waktunya masanya abang sendiri mungkin sudah selesai, tetapi gregetnya itu ada loh gitu. Apalagi dengan situasi kondisi kampus yang sekarang teman-teman mungkin tahu sudah tidak lagi stabil dan kemudian begitu carut marut kita lihat bagaimana informasi yang beredar. Ini yang kemudian abang sendiri membuat pribadi pengen turun gitu, tapi nggak di jalurnya ya. Udah mikir dua kali, sadar diri lu siapa lagi gitu kan, lu bukan gubernur siapa lagi gitu. Turun ada akses, ya suara kita nggak didengar gitu. Nggak mungkin dong pergi pegang bendera sendiri di keren gitu kan. Ini orang gimana sih? Iya kan. Berarti abang udah denger ya isu-isu yang udah berkembang lah. Sudah. Kan sekarang kan statusnya belum wisuda kan, masih mahasiswa. Jadi ada isu-isu yang ya karena pandemi ini kayaknya makin banyak nih masalah yang dihadapi gitu. Itu gimana pendapat abang? Persoalan isu yang beredar sekarang di tengah mahasiswa itu sebenarnya abang sih sebenarnya rada miris ya. Yang kemudian lebih abang lihat tantangannya lebih berat sekarang, terutama para aktivis di tatanan lembaga yang kemudian harus menghadapi situasi kondisi seperti ini, masalah isu tentang UKT, kemudian tentang pelaksanaan KKN dan sebagainya, kemudian ada pembiayaan yang kemudian masih ditahan, ditutupi, atau ada kebijakan-kebijakan yang kemudian
tidak dipublish secara luas gitu. Betul sekali. Sebenarnya sih ya abang sih berdoa semoga apa yang menjadi juga pencapaian dari para abang-abang kita sebelumnya, para kakak kita sebelumnya sih yang dulu pernah di lembaga, agar kemudian kampus ini benar-benar kemudian kembalilah kepada masanya dulu gitu. Kita memang jangan sampai kemudian kampus itu begitu saja gitu. Kita pengen ada perubahan. Jadi abang miris semua abang sudah juga bicara dengan beberapa ex lembaga, para sesepuh. Mereka banyak berkomentar bahwa ada yang bilang bahwa ini harus cepat nih dilakukan gitu, dilakukan suatu tindakan karena efeknya bukan satu mahasiswa tetapi semua mahasiswa yang ada di Mata. Bahkan yang udah mau pergi itu kena imbasnya. Salah satunya Aing. Iya. Aing gitu. Karena di beberapa mungkin di podcast kemarin mungkin abang udah nonton gitu kan, itu kan kita menghadirkan narasumber dari para veteran yang akan wisuda gitu kan, tapi beliau sendiri pun mengatakan masih digantung, masih di PHP-in gitu, belum ada kejelasan. Jadi kan imbasnya bukan hanya maksud aku gini nih, orang yang mau pergi aja kena imbasnya, apalagi kita yang tinggal gitu kan, mungkin lebih parah lagi gitu. Jadi itu yang menjadi cerminan bahwa betapa mirisnya sekarang kondisi di kampus gitu. Tapi ya harapan sih kita para yang ex di lembaga maupun yang tidak di berlembaga, mahasiswa juga sesama, kita pengen kemudian sadarlah gitu kampus ini agar kemudian terhadap kepentingan mahasiswa gitu. Yang masih belum berubah adalah, saya masih sampai sekarang melihat bahwa masih belum berubah itu kawan-kawan tahu bahwa komunikasi kita antara dengan mahasiswa, dengan rektorat maupun yayasan itu kadang mandat, lalu tidak kemudian berjalan. Nggak tahu nyangkutnya di mana ya. Berjalan baik itu, sehingga ya timbul isu-isu yang beredar kemudian membuat mahasiswa kemudian merasa ini ada hal yang ditutupi. Jadi kayak miskomunikasi. Ya. Sebenarnya persoalan kita itu cuma satu, masalah kemudian komunikasi aja sih sebenarnya selama ini. Kayak nggak nyampe, kita mau kayak gini tapi mereka nggak dengar kita, jadinya yang diberlakukan beda lagi gitu. Waktu audiensi sebelum tahun 2018 itu kita turun, abang sudah pernah bilang kepada rektor sendiri, masih Pak Rektor Azwar Ananda dan juga Pak Ketua Yayasan sekarang. Abang bilang kepada kedua beliau tersebut bahwa jangan salahkan mahasiswa untuk kemudian bersorak-sorai di bawah rektorat, menyampaikan aspirasinya kalau komunikasi itu kemudian tidak berjalan dengan baik. Karena selama ini segala kebijakan, ada beberapa kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh rektorat maupun petinggi kampus yang lainnya di tingkat yayasan maupun tingkat rektorat yang kemudian tidak dipublikasikan secara betul gitu antar mahasiswa, sehingga kemudian ujung-ujung kemudian surat itu datang, mahasiswa pun kaget tanpa ada sosialisasi gitu. Nah itu yang bagi abang sendiri, ketika memang BEM sekarang seluruh petinggi lembaga sekarang isunya akan misalnya ya ingin kemudian melakukan aksi kembali, kami sebagai ex lembaga sangat menyetujui bahwa harus dilakukan shock terapi, kalau bisa ini lebih daripada tahun 2018 menggoyangkan agar kemudian benar-benar sadar bahwa ada hal, jangan kemudian cuma hanya harus diperbaiki dari sisi mahasiswa, tetapi juga dari tingkat rektorat maupun juga dari tingkat yayasan. Karena logikanya gini loh, ya kita juga nggak bakalan marah kalau nggak perlu ada yang dimarahin gitu. Pasti ada masalah dulu nih, kenapa kita marah gitu kan. Capek-capekin diri. Iya, gitu capek-capek kan? Ngapain kita marah-marah nggak jelas gitu. Gaji gitu kan. Gaji. Kelihatan apa ya? Ya harusnya memang seperti itu gitu kan. Karena kan dalam suatu universitas tuh yang hidup bukan hanya jajaran petinggi-petinggi aja. Ada mahasiswa yang memang aspirasinya itu memang harus didengar gitu kan. Karena jelek disebutnya gini, kita ngebayar tapi kita nggak dapat gitu kan. Karena jadi apa yang kita beli, kita harus mendapatkan apa yang hak gitu. kita gitu. Kita udah melaksanakan kewajiban kita, tapi juga tolong dong berikan hak kita gitu kan. Dan
ya walaupun pemberian hak kita itu tidak bisa ujuk-ujuk langsung, tetapi kan butuh proses, tapi prosesnya itu nampak gitu kan. Ini kan kita selalu dibilang ya kita akan berikan, tapi kita butuh prosesnya kita nggak pernah tahu, nggak pernah transparan gitu kan. Makanya abang bilang bahwa ketika memang ingin lembaga kembalikan menjalankan aksi, sangat secara pribadi sangat setuju. Berarti kayaknya udah ada isu-isu bakalan turun ya? Mudah-mudahan. Udah dengar? Sudah ada beberapa mahasiswa yang berdiskusi tetapi ya saya bilang sebelum itu tetap harus dipersiapkan ya. Betul. Karena nggak mungkin kan kita aksi tapi nggak jelas yang diaksiin apa gitu. Jangan sampai bersorak-sorai tanpa ada hal yang jelas. Iya, ada kita dilawan balik. Kita dilawan balik gitu. Ya karena gitu kan mungkin dari podcast sebelumnya juga udah dijelasin bahwa kita udah melakukan audiensi beberapa kali ini gitu kan, tapi memang belum ada hasil yang jelas gitu. Ini sudah berapa kali audiensi sebenarnya? Kalau nggak salah audiensi kita udah hampir 8 kali. Mungkin bisa jadi lebih, kurang tahu ya, nggak ngitung juga soalnya. Aksi 2018 itu kurang lebih audiensi kita ada hampir 4 entah 5 pada waktu itu. Cuma 4 ya, sekarang udah 8, 2 kali lipat. Belum juga digubris-gubris gitu kan. Langsung kita eksekusi audiensinya itu pun baru kemudian berjalan dengan pihak rektorat itu bahwa pertengahan awal 2018 baru kita kemudian audiensi. Dan bagi saya sih sebenarnya kalau misalnya audiensi memang tidak putus, ya salah satu jalan konstitusi untuk menyampaikan aspirasi adalah demo dalam tanda kutip, bukan untuk hancur-hancuran ya. Gitu. Karena kan orang kan mikir demo nih berarti bakar-bakar ban, ngancurin ini itu, enggak sebenarnya kan. Bukan itu yang kita ada jalan lain kok gitu. Cuman kayaknya memang harus bersuara langsung pakai toa nih di depan gedung. Karena itu juga amanat dari konstitusi kita kan. Kita sebagai anak hukum kita tahu bahwa di Undang-Undang Dasar kita juga dijamin soal itu untuk menyampaikan aspirasi di depan umum gitu kan. Jadi itu. Oke, panjang ya obrolan kita tuh, udah kayaknya aku gini nih, mungkin karena kita menceritakan masa lampau jadi kayaknya agak jalannya lurus aja gitu kan. Kalau ke depan kan agak masih meraba-raba. Nggak tahu, nggak kelihatan masalahnya kalau ke depan gitu kan. Iya. Agak apa ya? Blur lah. Nggak kelihatan ujungnya aja, nggak nampak gitu. Gimana kita mau ceritakan itu? Jangan-jangan itu punya orang yang kita ceritakan. Mungkin. Iya mungkin kan. Oke, kayaknya di poin akhir aku mau nanya nih, kan mungkin abang udah dengar isu-isu yang bakalan terjadi atau yang mungkin akan pasti terjadi, mungkin bisa kita katakan seperti itu, karena abang di masa lalu abang pernah memimpin gimana sih aksi itu gitu kan, abang langsung turun ke lapangan, bahkan abang berdiri paling depan untuk memperjuangkan hak-hak dari masyarakat gitu kan. Mungkin abang ada masukan untuk para pemimpin-pemimpin lembaga selingkungan gimana sih nantinya agar tuh mereka tuh turun itu nggak salah jalur gitu dan nggak mereka yang balik diserang gitu. Mungkin ada masukan atau motivasi-motivasi untuk mereka pimpinan lembaga sekarang. Ya sebenarnya itu 2 tahun kita mempersiapkan itu sama halnya yang abang dengar juga sekarang dengan dinamika antara tidak kesamaan pemahaman dan juga kepentingan yang lain, itu sama. Cuma poin penting yang ingin disampaikan abang semasa waktu itu mempersiapkan aksi itu, ya frame-nya harus disatukan dulu gitu. Dalam konteks frame-nya apa? Ya kita sama-sama sudah tahu, harus kesadaran, kemudian komitmen, kesadaran kita bahwa kampus ini sudah tidak baik-baik saja. Sebenarnya frame ini sudah dari lama sih kita sebutkan bahwa kampus memang sedang tidak baik-baik saja. Satu itu untuk frame yang harus disamakan bahwa memang kita kampus ini sudah tidak baik-baik saja, sadar gitu. Kemudian yang kedua adalah komitmen dalam hal apa? Ketika kampus ini sudah memang dalam keadaan tidak baik-baik saja, komit bahwa kita harus menyelesaikan masalah ini secara bersama. Perbedaan paradigma dan cara pandang itu sebenarnya biasa. Tetapi 2 hal ini kemudian memang harus diselaraskan gitu.
Jadi dengan beberapa kali audiensi yang sudah dilaksanakan oleh beberapa lembaga, termasuk BEM Fakultas Hukum sendiri, abang rasa itu sudah hampir 8 atau sudah mungkin mendekati 10 itu Lebih sudah mungkin yang nggak kehitungnya belum jelas. Itu sudah terlampau, kita belum memberikan ultimatum yang begitu keras, dalam tanda arti tetap dengan sesuai dengan aturan. Terlalu mentolerir. Mentolerir terhadap apa? Karena gini, jangan kemudian kita selalu tunggu menunggu. Tunggu menunggu itu yang kemudian menjadi penyakit di dalam sebuah pergerakan sebenarnya kan. Tunggu menunggu itu kita selalu kemudian ketika memang sudah stuck sampai 8 kali audiensi ini memang tidak kunjung ada dapatkan hasil dengan apa yang kemudian kita inginkan, gunakan waktu lagi untuk kemudian bukan lagi sebatas audiensi, menyepakati secara bersama seluruh pimpinan lembaga baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas dan juga UKM, kita satukan frame bahwa kita akan melakukan aksi itu dulu, kita akan melakukan aksi. Oke, kita setuju akan melakukan aksi, kemudian baru kita menyisihkan waktu untuk menyepakati apa yang harus kita tuntut. Tentu di semua masing-masing fakultas dan juga yang lainnya punya kepentingan masing-masing. Tapi di balik semua kepentingan masing-masing itu pasti ada persamaan. Nah, persamaan itu yang kemudian kita sepakati. Setelah itu kemudian kita persiapkan secara basis analisisnya. Analisis tidak mungkin kita kemudian terjun ke sana tanpa ada data, tanpa ada kemudian kajian. Itu sama aja kita kemudian bunuh diri sih sebenarnya. Iyalah, malu-maluin gitu. Karena yang kita hadapi di sana bukan orang yang kemudian sesama mahasiswa, tetapi sudah melebihi kita intinya. Esteller lah gitu. Yang estellernya aja belum ada. Jadi itu yang kemudian harus dipersiapkan. Sebenarnya friend dan komitmen. Yang itu kemudian yang harus teman-teman sadari. Ya, abang sih sebagai mantan gubernur juga mewakili abang-abang yang lain dan kawan-kawan yang lain yang pernah duduk di lembaga. Kita sebenarnya mengharapkan bahwa sudahlah untuk kemudian mengundur-undur waktu atau kemudian berdiam diri. Bagi kawan-kawan lembaga atau pimpinan-pimpinan lembaga yang kemudian masih rada-rada takut, sebaiknya saya ingin sampaikan, jika Anda kemudian memang sudah dipilih sebagai pimpinan lembaga atau sebagai aktivis, untuk masalah tantangan rintangan itu tidak usah kemudian dipikirkan. Oh, kita akan di DO, oh kita akan kemudian nilai kita tidak akan kemudian dikeluarkan. Seperti kata abang kita yang kemudian juga dikeluarkan waktu itu, quote-nya ada di Instagram. Tahu siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Wah, parah ini host. Nggak tahu. Kayaknya wawasan aku kurang ya. Raja Ravinda itu kan, Bang Raja Ravinda kan ngasih quote itu. Kita sebagai mahasiswa itu nggak usah takut. Oh iya. Tahu tingkatan-tingkatannya kan, bahwa ngapain kita harus takut dengan rektorat, ya kan? Kalau kemudian memang ada salah satu kita kemudian diberikan konsekuensi yang begitu berat, kita punya komitmen sama-sama. Ketika teman kita memang ada diberikan konsekuensi, ya kita harus memperjuangkan sama-sama. Perjuangan itu bukan atas perorangan, tapi atas kebersamaan. Jangan pernah kemudian kita mau berjuang tapi kita meninggalkan kawan seperjuangan. Nggak boleh. Namanya kita sudah berjuang itu atas nama kebersamaan, bukan atas nama perorangan. Jadi bagi pimpinan lembaga aku jadi pengen motong. Jadi berjuang itu memang harus bersama. Harus sama-sama, jangan kemudian sendiri-sendiri. Sama halnya dengan kita membina hubungan kan, harus memperjuangkan hubungan itu tetap langgeng, bukan satu orang dengan satu kan, tapi harus sama-sama. Seperti itu juga nama perjuangan. Perjuangan itu bersama-sama, bukan perorangan. Jadi quote itu yang selalu abang sampaikan kepada seluruh mahasiswa, seluruh pimpinan lembaga. Ayo, sudahlah kemudian jangan kemudian tertidur pulas dengan kondisi yang sekarang. Bukan berarti ada corona bahwa kita pergerakan kita kemudian mati. Teman-teman di Pulau Jawa, kita juga khususnya di Jawa Timur waktu itu juga nyampaikan, udah ada keluarkan seruan aksi. Ada juga waktu itu tidak salah di IAIN di Jawa Timur juga kalau tidak salah, malahan bersama rektor waktu itu rektornya turun untuk kemudian menurunkan ketua yayasan. Tapi ini bukan untuk frame untuk mengajak untuk sama dengan mereka ya, jangan.
Tetapi dalam tanda konteks bahwa dengan kondisi sekarang bukan berarti menghambat sebuah pergerakan. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang ada di lembaga maupun yang tidak ada di lembaga, marilah tugas kita bukan, ingat mahasiswa bukan sebatas cuma tugas kita sebagai akademisi, tetapi juga kita sebagai sebagai pengawal atau sebagai kancah terdepan. Iya, kancah terdepan untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi baik itu mahasiswa maupun rakyat gitu. Kita itu agen of change dan agen social control. Tugas kita itu, kita bukan hanya sebagai dididik untuk sebagai pelajar, tetapi kita juga sebagai agen of change dan juga agen social control. Jadi itu sih tips bagi kawan-kawan untuk kemudian melakukan aksi. Jadi harus tersusun, harus jelas apa yang dituntut gitu ya Bang. Nggak mungkin kita turun tapi kita nggak tahu nih hasil tuntutan kita itu apa gitu, nggak tahu kejelasan ya. Oke, mungkin nanti teman-teman dari teman-teman lembaga yang menyaksikan podcast kali ini, di akhir podcast setelah ada tips dan trik bagaimana cara menjadikan aksi itu memang berbobot ya Bang, berisi gitu kan. Walaupun nanti kita nggak tahu nih aksi kita tuh bakalan didengar apa tidak, setidaknya kita harus bersama-sama memperjuangkan hak gitu. Yang penting berjuang dulu, diterima atau tidak diterima itu urusan nanti. Itu yang penting katanya mau atau tidak, itu aja. Iya, oke. Aku kayak kalau dengar-dengar kata-kata kayak gitu sama kayak tadi tuh, kita berjuang tuh harus bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri gitu. Kalau saya sendiri bertepuk sebelah kanan. Kayak dari hati itu keluarnya. Oh gitu. Iya. Tolong ya kode. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini itu dulu pembahasan kita. Semoga podcast kali ini bermanfaat dan bisa dijadikan sebuah motivasi bagi teman-teman yang melihat, dan semoga niat-niat kita ke depannya akan terrealisasikan dengan baik dan tuntutan kita akan dipenuhi sebagaimana mestinya gitu. Oke Bang, terima kasih atas waktunya. Semoga penyusunan skripsinya lancar. Amin gitu kan. Oke, mungkin bisa hidup kita tuh kayak rindu gitu, hidup mahasiswa dari suaranya Bang. Oh iya, udah lupa. Ya, nggak apa-apa, berdua aja nanti. Gitu. Yang nonton juga bakalan hidup mahasiswa. Penonton kita ya. Iya, nanti dia akan ikutan. Oke, panjang umur perjuangan, salam mahasiswa, salam satu perjuangan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, sekian dari kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.